أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله Masjid dan di belakangnya adalah tebing yang sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di Masjid Nurul Halimah, Kecamatan Putarin Baru. Ya, eksotis sekali. Di belakang masjid ini ada tebing yang sangat tinggi. Insya Allah kita akan beristirahat di sini sebentar, lalu kemudian memberikan tausiah, pencerahan, menyampaikan risalah Islam kepada masyarakat yang ya barangkali ada yang mereka perlukan dari ilmu keislaman. Dan dalam kesempatan ini kita akan menyampaikan ilmu tauhid. Ya, kalau waktu ada 2 jam, 1 jam untuk ilmu tauhid, 1 jam lagi untuk ibadah. Ilmu tentang ibadah. Mana tahu mereka ibadahnya masih belum benar atau kurang tepat. Insya Allah. Semoga Allah meridai dan menolong kita semua. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, aku sekarang sedang berada di Masjid Al-Ikhlas, Desa Kuala Laubicik. Nah, ini Kabupaten Deli Serdang. Di sini Muslim termasuk minoritas. Jadi di belakang aku ini jalan, kita di truk lewat. Nah, lihat masjid. Oke, nah ini kita sekarang ngobrol lagi ya. Jadi misi kita ini misi dakwah guys ya, misi dakwah di daerah-daerah minoritas. Jumlah umat Islam di sini sedikit. Kemudian pengetahuan keagamaannya juga ya relatif rendah lah guys ya. Ya banyak problem lah sebenarnya. Tapi aku lebih suka menyalahkan pemerintah. Kenapa? Karena pemerintahnya kan kita ini banyak Muslim ya, tapi agama ini nggak mereka urus dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Ya kan? Uang banyak, tapi habis dikorupsi triliunan. Di zaman Jokowi aja ratusan triliun, dan orangnya ada yang nggak bisa ditangkap, ada yang ditangkap tapi hukumannya cuma 10 tahun atau 8 tahun. Disuruh mengembalikan uang cuma 50 miliar padahal yang dikorupsi ratusan triliun. Berarti kan masih banyak sisanya sama dia, guys. Anda bayangkan kalau itu digunakan untuk pembinaan keagamaan. Ya. Nah, selain itu juga di seluruh dunia ya terjadi habis-habisan, gencar-gencaran para perusak moral ini ya. Mereka merusak moral siapa saja. Mau orang Kristen, mau orang Islam, siapa aja bisa dirusak moral. Dengan apa? Film-film seks. Ya kan, kerusakan moral lewat narkoba, ya kan, semua bisa diakses pembeliannya melalui media online, kan gampang, ya, nonton film-film yang merusak moral bisa dari media online, sangat mudah. Nah, apa tindakan pemerintah? Kalau bagi aku sih nol besar, artinya kalaupun ada, itu hampir tidak berarti sama sekali. Kenapa? Karena pabriknya nggak mereka tutup. Misalnya gini, misalnya ada satu media sosial yang buat, kenapa pemerintah nggak buat juga media sosial seperti itu? Ya kan, wajibkan. Terutama orang Islam paling bisa dipaksa, ya, karena kita punya syariat kan, wajib berlakukan hukum Islam untuk orang Islam, jangan untuk agama lain biar aja diurusnya sendiri. Nah gitu guys ya, jadi dan mereka pasti akan diminta pertanggungjawaban, ya pemerintah ini, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, ya kan, mau korupsi mau tak korupsi, kerja bagus atau pekerja buruk, tetap akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Jadi hati-hati ya kalian ya, yang menjabat ini ya, yang uang kalian banyak kan. Banyak, makan gaji buta, ada yang kerjanya habis-habisan, tapi kerja nggak kelar-kelar, ada yang korupsi, ada macam-macam tingkah laku mereka. Ada yang kerjanya benar, ada yang kerjanya tak benar, ya kan? Tapi yang pasti kalau dari sisi agama, hampir-hampir nggak diurus, ada. Ya
ya, terutama agama Islam. Karena kalau diurus nggak kayak gini keadaan kita. Ini aku sekarang berada di daerah minoritas. Kalau diurus nggak akan minoritas aja, nggak akan minoritas. Kalau diurus umat Islamnya nggak ya, kalau nanti aku bilang nggak segoblok ini gimana tuh ya, tentu mereka akan tersinggung. Tapi kalau pengetahuan umat Islam itu rendah, itu yang terjadi apa coba? Berarti kan penyuluhan, dakwah ini kan hampir nggak berjalan, betul nggak? Kemudian tidak ada daya paksa. Ya, umat Islam wajib dipaksa ya untuk cerdas, harus ya kan buat peraturannya. Itu tugas siapa? Tanggung jawab siapa? Pemimpin, pemerintah. Ya, kalau macam trias politika ya oke lah. Eksekutif, legislatif, yudikatif ya udah kerja. Ya, itu guys. Jadi keadaan kita ini sangat buruk sekali di Indonesia ya. Aku ingin kita bisa berubah, tapi mana mungkin aku sendiri. Tadi kan kita di Masjid Sono tuh kan, di daerah kecamatan apa ya, Kutalim Baru ya, tapi desanya saya lupa tuh desa apa tadi. Sekarang kita di desa Kuala Laubici. Tadi sore kita ceramah di kecamatan Kutalim Baru, desanya kita lupa. Sekarang nanti habis Ba'da Isya ya, ini kita sekarang lagi di masjid sholat maghrib, menunggu Isya, habis sholat Isya ada perwiritan ya, nanti kita akan ceramah di sini ya. Tadi aku ambil tema tentang tauhid ya, nggak mungkin bisa kita kaitkan dengan pembangunan dalam waktu berapa tadi ya, 45 menit lah, lebih kurang 45 menit, mana mungkin, tauhidnya aja nggak kelar ya kan. Oke, jadi kalau begitu tugas pembangunan itu tugas siapa? Tugas pemerintah. Kan nggak mungkin semuanya kita bahas ini. Dan kemudian pembangunan ini nggak perlu dibahas-bahas sekali dengan cara seperti pengajian. Ini pembangunan ini dibuktikan dengan adanya pembangunan. Ya, jadi ada pembangunan di bidang keagamaan. Ya, dikelola manajemen dakwah seperti apa? Harus ada progresnya. Ya, sudah seperti apa umat Islam sebulan yang akan datang, 2 bulan yang akan datang. Sudah seberapa banyak anggaran yang dihabiskan? Ada nggak kebocoran? Efektif nggak? Efisien nggak? Orang-orangnya kompeten nggak? Kalaupun nggak kompeten, bisa nggak ditempatkan di daerah-daerah yang memang dengan ilmu yang segitu dia memang bisa di situ. Nah ini yang harus kita perhatikan baik-baik guys. Ya, jadi ini keprihatinan kita. Ya, aku nggak bisa berbuat banyak kecuali hanya seperti ini. Tapi kalau kita bisa bekerja sama, ya terutama pemerintah dengan komitmennya. Tapi kalian yakin pemerintah ini punya komitmen? Kalau menurut aku sih enggak. Kok pesimis? Memang nggak berbuat mereka kok. Kalaupun ada, nggak memadai. Inilah buktinya. Ya, makanya kita minoritas di sini. Dan umatnya sangat minim pengetahuan agama. Kalau pengetahuan agamanya minim, kira-kira yang dia lakukan apa? Emang bisa beribadah tanpa pengetahuan yang benar? Sholat aja itu harus sesuai bagaimana sholat Rasul kan. Rasulullah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Tegakkanlah sholat sebagaimana kamu melihat aku sholat. Bukan suka-suka hati kita. Bukan suka-suka hati ulama mengajarkan cara sholat. Ya kan? Ada petunjuknya semua dari Rasul. Ya. Kalau mengada-ngada dalam persoalan sholat, itu bid'ah namanya. Bid'atun dhalalah wa dhalalatun finnar. Bid'ah itu perbuatan mengada-ngada dalam persoalan ibadah. Ya, enggak sesuai dengan tuntunan Rasul, tuntunan sunnah. Enggak sesuai dengan Quran dan sunnah. Maka dia mengada-ngada dikatakan. Ya, mengada-ngada itu sesat. Sesat itu tempatnya apa? Dhalalatun finnar, di neraka. Jadi jangan mengada-ngada. Jangan kamu bilang ini dari aku, kata Rasulullah. Rasulullah mengecam. Ya kan? Ada orang mengatakan ini hadis dari Rasulullah, padahal hadisnya hadis dhaif, hadis palsu. Bagaimana? Itu mau diamalkan. Sementara hadis-hadis yang sahih sebenarnya masih ada yang lain. Nah, jadi guys ya, ini tanggung jawab kita. Oke, aku mengambil sebagian kecil tanggung jawab ini. Ya mungkin nggak sampai sekecil pasir ya. Kalau ini yang memang bisa aku lakukan, mau bilang apa? Aku ingin berbuat sesuatu yang lebih besar. Aku pernah mencoba, tapi tidak berhasil. Kita coba lagi. Ya, mudah-mudahan ada pertolongan Allah. Tapi kalau ternyata begini keadaan kita, ya siap-siaplah bertanggung jawab di hadapan Allah. Oke guys, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Habis Isya nanti kita akan ceramah ya di desa Kuala Laubici. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.